Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wa hadirat jemaah Zalat Zuhur Masjid Al-Hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah pada siang ini kita masih dalam keadaan hidup. Allah masih memberikan amanah hidup kepada kita. Dengan amanah itu kita bisa menikmati nikmat dan rahmat dari Allah yang begitu banyaknya, sehingga kita bisa hadir di masjid ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah, dibalas oleh Allah dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita hadirkan buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang berbahagia, insyaallah 7 menit ke depan saya akan menyampaikan tausiah pendek, tidak akan sampai 7 jam, apalagi sampai menginap di hati ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illa mujahid. Rawahu Bukhari Muslim. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umatku mu'afan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, illa mujahid, kecuali mujahid. Bapak Ibu, siapakah mujahidin itu? Mujahidin itu adalah orang yang tidak malu berbuat dosa secara terang-terangan, bahkan bangga dengan dosanya. Itu adalah mujahidin. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan tidak jauh-jauh dari kita, lewat HP kita, betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang pengen viral, sudah hilang rasa malu dari dirinya. Kita perhatikan di TikTok, ya, ada demam TikTok. Ibu-ibu disibukkan dengan TikTok, joget 2 hari posting konten di TikTok, pagi kirim kontennya joget lagi, nanti mau malam juga joget lagi, di mall joget, di sekolah joget. Saya khawatir itu kalau di sekolah nanti anak-anaknya bertanya, ya ibu nggak capek joget terus? Enggak. Nanti ibunya juga bertanya, Nanda, apa yang mesti kita lakukan sebelum menghadapi ujian nasional? Anak-anaknya jawab, joget aja. Jadi ada banyak yang hilang dari diri kita ketika rasa malu itu tidak lagi membersamai diri kita. Dalam hidup ini ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah budaya malu. Yang kedua budaya malu-maluin. Kalau budaya malu ini bisa kita jaga dengan baik,
yang malu-maluin, tidak ada. Tapi sayangnya orang yang tidak punya rasa malu itu dia tidak sadar bahwa dirinya tengah malu-maluin. Padahal hadirin sekalian, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Tanda seorang itu punya iman dalam dirinya, dia punya rasa malu. Dia punya rasa malu. Salah satu akhlak utama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah haya, malu. Satu ketika betis beliau yang putih itu tersimpang, dilihat oleh beberapa orang sahabatnya, memerah muka beliau karena malu. Di antara para sahabat yang utama, Utsman bin Affan juga begitu. Betis itu tidak termasuk aurat, ya, karena aurat laki-laki itu dari lutut sampai ke pusar, tidak termasuk aurat. Tapi ketika itu nampak, ada malu dari dirinya. Padahal betisnya putih. Yang jadi masalah sekarang udah betis hitam, pamer pula. Oleh karena itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ini para bapak-bapak, para kita nih, para suami, kita malu ketika istri kita keluar dari rumah itu auratnya terbuka. Para bapak-bapak malu kita ketika anak perempuan kita keluar dari rumah auratnya terbuka, auratnya nampak. Membuka aurat itu ada tempatnya. Salah seorang ulama mengatakan, seorang istri yang baik itu yang membuang perisai malu ketika di hadapan suaminya. Selain dari itu, dia memakai perisai malu. Mulai dari auratnya yang berpotensi nampak, lanjut pada sikapnya, aksinya di sosial media. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita tanamkan di dalam keluarga kita, menumbuhkan, mengokohkan rasa malu. Karena malu itu adalah al-ifah, harga diri seseorang. Seseorang yang punya haya, punya malu, maka dia akan wafat. Dia akan menjadi orang yang setia dalam kebaikan dan ketaatan. Kalau dia seorang suami, dia suami yang setia. Kalau dia seorang istri, dia seorang istri yang amanah. Ini wafat. Ketika haya menjadi wafat, maka tumbuhlah ifah, harga diri yang tinggi, yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini hidup di bumi ciptaan Allah. Satu ketika seorang pemuda datang kepada Ibrahim bin Adam, "Wahai Syekh, saya mau bermaksiat." Kata Ibrahim bin Adam, "Silakan. Tapi ada syaratnya. Yang pertama, bermaksiatlah, tapi jangan di bumi Allah. Syarat yang kedua, bermaksiatlah sesuka hatimu, tapi pastikan Allah tidak melihat." Maka pemuda ini mengatakan, "Ini mustahil, wahai Syekh. Kalau begitu saya tidak jadi. Saya urungkan niat untuk bermaksiat." Maka kalau kita lihat kondisi saat ini, begitu terang-terangan banyak dari saudara-saudara kita tidak ada rasa malu untuk berbuat dosa, bahkan pamer. Berzina, pamer pula di sosial media.
Ada seorang muda-mudi di sebuah pemandian, itu sampai-sampai dia posting di sosial media perilaku bejatnya. Di zaman dulu Bapak Ibu, ya di zaman kita masih kecil dulu, kalau ada di satu kampung itu seorang pemuda melakukan zina atau anak perempuannya diam-diam berzina, tiba-tiba hamil, maka orang tuanya, datuknya, keluarga besarnya, semuanya malu. Sekarang itu sudah jarang kita temukan. Seolah bermaksiat itu sudah biasa. Pamer, tidak ada rasa bersalah. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, orang yang sudah tak punya lagi rasa malu dalam berbuat dosa, maka tidak ada ampunan baginya. Kullu ummatin mu'afan, kullu ummatin mu'afan. Setiap umatku akan mendapatkan ampunan Allah, kecuali orang-orang yang tidak malu lagi untuk berbuat dosa. Tidak ada rasa malu untuk berbuat dosa. Berbuat curang tidak malu. Pakai rompi orange juga tidak malu, masih saya hello. Maka perlu kita menumbuhkan hal-hal ini pada generasi muda kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa janjinya kiranya? Kita manusia, makhluk yang terhormat di sisi Allah, tapi sudah tidak punya rasa malu. Lalu apa bedanya kita dengan binatang dan hewan? Maka salah satu PR besar orang tua saat ini adalah memastikan anak-anaknya punya rasa malu. Terutama kita sebentar lagi akan menerima tamu agung, yakni Ramadan, Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Maka Bapak Ibu sekalian, kita persiapkan diri kita untuk menyambut Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Malu kita kepada Allah. Allah kasih kita fasilitas, kita tinggal di buminya, dikasih kita udara, dikasih kita rezeki, dikasih kita kesehatan, dikasih lagi fasilitas untuk mengampuni dosa-dosa kita, biar habis dosa ini, biar banyak pahala kita. Tapi itu kita sia-siakan, kita abaikan. Malu kita kepada Allah. Di mana letak harga diri kita? Kalau ada orang bertamu ke rumah kita, dikasih makan sepiring, minta 5 piring, jengkel nggak kita Bapak Ibu? Jengkel. Setelah makan dia bilang makanan ibu tidak enak, tambah jengkel? Iya. Setelah itu dia minta macam-macam. Setelah itu dia merusak perabot ibu-ibu. Setelah itu dia menggaduh suami ibu. Marah dari ibu. Marah? Marah Bu? Marah. Tapi ada kalanya manusia lebih parah perilakunya daripada itu. Kita hidup ini kan tamu Allah ya. Allah kasih kita fasilitas, Allah kasih kita kehidupan di dunia ini, ya kan? Tapi kita nggak malu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun engkau berada, ada Allah di sana. Allah melihat setiap yang kau berbuat. Allah mendengar setiap yang kau ucapkan. Tapi yang namanya manusia masih saja belum mengindahkan sikap mulia, sifat mulia yang dicontohkan oleh Nabi, yakninya menjaga rasa malu. Malu kita kalau tidak bisa menjadi orang soleh. Malu kita sebagai umat Islam, tapi
tidak punya pengetahuan agama yang cukup, tidak pernah belajar lagi tentang sholat, tidak pernah belajar lagi tentang Quran, katanya Muslim. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tumbuhkan rasa malu ini, terutama malu kita kepada Allah. Sudahkah kita memantaskan diri kita menjadi hamba yang layak dipanggil sebagai seorang hamba di sisinya? Oleh karena itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ini ilmu yang pendek, yang singkat ini, tausiah yang pendek ini bisa kita terapkan dalam rumah tangga kita, sehingga kita menjadi pribadi yang mulia, terhormat, bahagia di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.